Halo semuanya, halo, kenalin aku Alvin, aku salah satu tentor di Free Learning Dandelion Course dan di sini kita semua akan belajar pengeluaran umum bareng aku, Alvin. Nah, bagi kalian yang belum tahu tentang SNBT, salah satu subtes di dalam UTBK atau SNBT adalah penalaran umum. Oke, ini soalnya. Ada berapa banyak bilangan pada barisan berikut? Barisannya adalah negatif 2018, negatif 2014, negatif 2010, terus hingga angka 2046 dan 2050 sebagai suku terakhir dari barisan ini. Materi ini berada di dalam materi aritmatika. Aritmatika adalah sebuah pola bilangan di mana beda antar sukunya itu selalu sama. Apa itu beda? Beda bisa dibilang seperti selisih di antara kedua suku. Contohnya, beda di antara suku pertama yaitu negatif 2018 ke suku kedua yaitu negatif 2014 adalah 4. Oke, di sini udah aku tulis ulang barisan bilangan aritmatika ini. Ada negatif 2018, negatif 2014 hingga positif 2050. Nah, pertama kita tentukan dulu apakah ini barisan aritmatika atau geometri karena aritmatika dan geometri itu dua hal yang mirip tetapi beda sifatnya. Pada hal ini kita fokus dulu ya, apa ini aritmatika? Apakah ini aritmatika atau geometri? Kita cek dulu beda atau selisih di antara dua sukunya. Negatif 2018 ke negatif 2014, bedanya adalah positif 4. Negatif 2014 ke negatif 2010, bedanya adalah positif 4. Terus hingga 2046 hingga 2050, bedanya adalah positif 4. Oh, karena kita bisa ambil kesimpulan bahwa beda untuk setiap sukunya selalu sama, beda untuk setiap dua suku yang berdekatan selalu sama, maka ini adalah barisan, ya betul, barisan aritmatika. Kita bisa tuliskan bahwa biasanya beda ini dilambangkan dengan, oh gede banget. Biasanya beda ini dilambangkan dengan huruf B, B kecil. Sebenarnya bebas kalian mau menggunakan variabel apa, tapi lebih normal ini, lebih umum. 4. Oke, lalu kita mention juga nih suku pertamanya. Suku pertamanya adalah negatif 2018. Negatif 2018. Oke, sekarang bagaimana sih cara kita mencari banyaknya bilangan? Banyaknya bilangan ini maksudnya adalah dari negatif 2018 hingga 2050. Jika em, kenaikannya selalu ditambah 4, maka akan ada berapa banyak bilangan. Tentunya kita tidak mungkin menghitungnya satu-satu ya, karena dilihat dari jawabannya ini hasilnya ada seribuan. Akan sangat lelah kalau kita manual menghitung satu-satu. Makanya kita menggunakan rumus aritmatika. Kita tahu bahwa rumus aritmatika adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah rumus untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Ini ada rumus dasarnya. Apa itu UN? UN adalah suku ke N. A adalah suku pertama, N adalah banyaknya bilangan, dan B adalah beda di antara tiap dua suku yang berdekatan, bersebelahan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah N-nya. N-nya berapa sih di sini?
ada berapa banyak bilangan sih di sini di dalam barisan ini. Sedangkan UN-nya kita sudah tahu bahwa UN-nya adalah suku ke N, yaitu suku bisa dibilang suku terakhir yang menunjukkan ke N. Di sini suku terakhirnya adalah 2050 sehingga UN bisa kita tuliskan UN sama dengan 2050. Sehingga kita sudah lengkap semua variabelnya, ada UN yaitu 2050, ada A yaitu negatif 2018, dan ada B yaitu 4. Kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menentukan N atau banyaknya bilangan pada barisan tersebut. Kita langsung kita langsung input saja nilai-nilainya. Oke, kita udah substitusikan variabel-variabelnya untuk UN sama dengan 2050, A sama dengan negatif 2018, dan B sama dengan 4. Di sini kita bisa melakukan operasi matematika seperti biasanya. Di sini variabelnya semua sudah disubstitusikan dengan nilainya, yaitu di UN ada 2050, A sama dengan negatif 2018, dan B sama dengan 4. Kita langsung substitusikan sehingga persamaannya menjadi 2050 sama dengan negatif 2018 ditambah N dikurangi 1 dikali 4. Kita akan mencari nilai N. Pertama, kita em, tambah kedua ruas dengan angka 2018. Sehingga persamaannya menjadi 4068, yaitu 2050 ditambah 2018, sama dengan N-1 dikali 4. Karena pada ruas kanan, suku negatif 2018 ditambah 2018 menghasilkan 0. Sehingga tersisa N-1 kali 4. Lalu, di sini kita bagi dua ruas dengan 4. Sehingga pada ruas kiri, 4068 dibagi 4 adalah 1017, dan N-1 dikali 4 dibagi 4 sama dengan N-1. Nah, kita sudah semakin dekat untuk mendapatkan nilai N-nya, yaitu kita tambahkan dua ruas dengan angka 1, sehingga ruas kiri menjadi 1017 ditambah 1 menghasilkan 1018, dan ruas kanan yaitu N dikurangi 1 ditambah 1 sehingga N ditambah 0 atau N. Sehingga kita didapatkan bahwa N sama dengan 1018. Sehingga untuk menjawab soal sebelumnya, ada berapa banyak bilangan pada barisan berikut? Yaitu ada sebanyak 1018 bilangan. Jawabannya adalah yang D. Gampang kan? Nah, kita udah sampai soal nomor 2. Mungkin bagi kalian masih agak bingung dengan logika kuantor. Namanya mungkin terdengar asing, tapi sebenarnya ini adalah konsep yang sangat sederhana. Jadi, kuantor secara simpelnya adalah sebuah operator atau sebuah bisa dibilang kosakata atau frasa yang menentukan apakah suatu objek include-kan secara keseluruhan atau sebagian. Sehingga di kuantor ini ada dua. Ada kuantor universal dan ada kuantor eksistensial. Ada pernyataan di sini. Pernyataan pertama, tidak ada penyanyi yang tidak bisa menyanyikan lagu Heavy Rotation.
Nah, di sini ada tokoh namanya Bobby. Kalau kalian ikut Dandelion, mungkin di kelas aku ya. Kalau ketemu kelas aku, kalian juga bakal ketemu Bobby. Bobby ini alien dari planet kotak Whis. Kalau mau kenal sama Bobby, kalian bisa coba join ke Dandelion. Oke, kita lanjut ke Bobby. Bobby adalah watak garis keras, sehingga ia sangat pandai menyanyikan lagu Heavy Rotation. Pernyataan yang valid terkait Bobby berdasarkan kalimat di atas adalah oke. Jadi ini model soalnya adalah mencari kesesuaian pernyataan. Pernyataan yang pertama, tidak ada penyanyi yang tidak bisa menyanyikan lagu Heavy Rotation. Nah, pernyataan ini bisa juga kita ubah kalimatnya menjadi semua penyanyi bisa menyanyikan lagu Heavy Rotation. Lalu pernyataan kedua, sebenarnya kan pernyataannya panjang kan. Bobby adalah watak garis keras sehingga ia sangat pandai menyanyikan lagu Heavy Rotation. Nah, di sini untuk mempersingkat dan untuk mempermudah dalam menganalisis, berhubung premis sebelumnya yaitu Bobby adalah watak itu tidak ada relevansi dengan pernyataan sebelumnya, maka di sini aku cuma ambil konsekuennya. Yaitu konsekuennya adalah Bobby sangat pandai menyanyi lagu Heavy Rotation. Karena di sini, kalau kita lihat pola di dalam soal ini, itu cuma ingin kita menghubungkan antara penyanyi, aku ini ya, baiklah, kita mau menghubungkan eh, apa sih hubungan antara penyanyi, heavy rotation, dan Bobby. Dan kalau kita lihat di dalam eh, pilihannya pun tidak ada yang menyinggung tentang kuota. Sehingga kita di dalam soal ini bisa coba untuk menghapus atau mengabaikan pernyataan Bobby adalah kota. Tapi hati-hati di pernyataan lain, di soal-soal lain bisa saja semua premis, semua informasi yang di soal itu akan berguna. Sehingga hati-hati. Kita harus cerdik untuk mencari celah mana saja sih yang bisa kita abaikan dan mana aja yang harus kita ambil. Oke, kita balik ke coret-coretan kita yang di bawah ini. Premis satu ini bisa kita ubah lagi nih bentuknya menjadi seperti ini, menjadi sebuah implikasi jika seseorang adalah penyanyi, maka ia bisa menyanyikan lagu Heavy Rotation. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini aku cuma mau em, bilang bahwa untuk menyelesaikan soal logika kuantor bisa menggunakan eh, eh, pendekatan penarikan kesimpulan, silogisme, atau modus ponens, atau modus tollens. Bisa menggunakan itu. Atau bisa juga dengan menggunakan diagram Venn. Nah, di dalam soal ini, kita akan fokus ke dalam teknik kaidah penarikan kesimpulan. Jika seorang adalah penyanyi, ini adalah P, maka ia bisa menyanyikan lagu Heavy Rotation. Bisa menyanyikan lagu Heavy Rotation. Ini adalah Q. Nah, untuk premis kedua, Bobby sangat pandai menyanyikan lagu Heavy Rotation. Ininya Bobby ini bisa menyanyikan lagu Heavy Rotation sehingga sama aja dengan Ki. Kita perlu tahu bahwa baik menggunakan modus ponens atau modus tollens maupun silogisme, kita tidak bisa menarik kesimpulan. Di sini aku tulis modus-modusnya. Di antara tiga modus ini tidak ada yang memenuhi ini, sehingga kita tidak dapat menyimpulkan pernyataan yang valid sehingga jawabannya adalah yang E. Di sini kita coba bahas kenapa pernyataan lain bisa salah. Bobby tidak pandai bernyanyi. Justru dia sangat pandai menyanyikan lagu Heavy Rotation. Artinya di sini dia setidaknya bisa menyanyi. Bobby berprofesi sebagai penyanyi. Nah, bukan hanya karena Bobby ini bisa menyanyikan lagu Heavy Rotation, bukan berarti bahwa Bobby adalah penyanyi. Hati-hati. Memang jika seorang itu penyanyi, maka dia bisa menyanyikan lagu heavy rotation. Tetapi itu tidak ekuivalen dengan jika seorang bisa menyanyikan lagu heavy rotation, maka ia bisa, maka ia adalah seorang penyanyi. Ini tidak ekuivalen nih, hati-hati. Yang ekuivalennya adalah seperti ini. Jika P kaki itu ekuivalen dengan
negasi ki, maka negasi p. Bubi adalah penyanyi profesional. Oh, jelas tidak. Dia penyanyi aja bukan, apalagi penyanyi profesional. Dia berasal dari keluarga musisi. Dari mana ini informasi keluarga musisi? Gak ada dari tadi bilang tentang keluarga musisi. Sehingga yang dia ini udah jelas salah. Maka dari itu, jawaban yang benar adalah yang E. Tidak dapat disimpulkan. Karena tidak ada aturan yang bisa memenuhi premis jika P maka Ki, lalu premis keduanya Ki. Sehingga tidak dapat disimpulkan.